Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan sebuah landing page atau company profile website dari jasa kontraktor tanaman atau mungkin jasa tanaman untuk tanaman rumah atau tanaman kantor teman-teman. Jadi website ini adalah untuk pelaku usaha kontraktor jasa taman teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas dari sisi front end tampilan landing page-nya maupun dari sisi admin panelnya teman-teman ya. Ini untuk admin panelnya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke websitenya, teman-teman di sini ada sistem requirement. Jadi aplikasi yang saya buat itu menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Kemudian menggunakan Composer, database-nya menggunakan MySQL 8.2 minimal. Kemudian Node.js untuk menginstal sebuah file teman-teman. Jadi Node.js-nya ini minimum versi 22 teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan XAMPP sebagai web servernya teman-teman ya. Oke, lanjut sebelum masuk ke aplikasi, di sini saya menggunakan Filament versi 4 teman-teman sebagai admin panelnya. Kemudian Tailwind CSS. Maaf teman-teman ya, di sini maksudnya Tailwind CSS versi 4 yang saya gunakan. Kemudian untuk security stack-nya saya menggunakan Spati teman-teman ya. Jadi dari bawaan Laravel permission, kemudian Filament seal. Nah teman-teman, di sini terdapat cara deployment-nya. Jadi untuk website ini teman-teman itu teman-teman bisa dapatkan source code-nya di link deskripsi teman-teman ya untuk source code-nya. Dan ini berbayar teman-teman ya. Jadi untuk harga teman-teman bisa klik di link deskripsi teman-teman. Baik, di sini udah ada untuk cara deployment-nya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan .zip. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya sampai aplikasi itu bisa diakses teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut kembali lagi ke landing page ini teman-teman. Nah, jadi di landing page ini itu seperti biasa teman-teman ya, dia udah support dark mode teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, udah support dark mode. Kemudian untuk landing page-nya sendiri ini sudah PWA teman-teman ya, jadi udah bisa diinstal. Jadi bisa diinstal di laptop, menjadi apps ataupun di mobile teman-teman. Jadi bentuknya nanti sebuah PWA teman-teman ya, Progressive Web Application. Nah seperti itu. Nah untuk desainnya sendiri ini saya cari referensi di Dribbble teman-teman ya. Kemudian di sini untuk tampilan webnya seperti ini teman-teman ya. Tampilan desktopnya. Kalau misalkan untuk tampilan mobilenya itu seperti ini teman-teman. Nah seperti ini untuk tampilan mobilnya. Udah responsif teman-teman ya. Oke, ini ada button dark like-nya. Di sini ada button navigasinya. Dan di sini ada navigasi untuk di bawah teman-teman ya, seperti mobile apps. Ini untuk card service ini udah responsif juga teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut teman-teman. Di sini ada menu teman-teman ya. Di sini ada menu pada umumnya, umum landing page untuk jasa kontraktor. Di sini ada home, ada page, ada about, ada contact us. Kemudian ada service atau layanan, ada blog, ini CMS teman-teman ya, dan galeri. Nah, untuk semua konten yang ada di sini itu semuanya bisa dilakukan perubahan di admin panel teman-teman. Jadi seperti kayak
service, artikel atau blog itu bisa dilakukan penambahan dan perubahan di admin panel ini teman-teman. Jadi real time teman-teman ya. Jadi ini full CMS bisa diatur di halaman landing page. Termasuk untuk button ini teman-teman ya. Lihat selengkapnya ini bisa diatur di halaman admin panel di sini. Oke teman-teman, lanjut. Di sini ada hero-nya menggunakan slider teman-teman ya. Jadi di sini unlimited, ini bisa berbagai hero teman-teman ya. Oke, kemudian masuk lagi. Di sini ada section our service teman-teman atau layanannya. Contohnya di sini pembuatan taman, renovasi perbaikan taman, dan perawatan taman berkala. Nah, untuk our service ini bisa diubah juga di sini teman-teman ya. Nah, ini bisa diubah di sini teman-teman. Bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, bisa diubah deskripsinya teman-teman. Nah, ini deskripsinya bisa diubah. Dan di sini ada button lihat semua service. Nah, ini lihat semua service, masuk ke halaman service teman-teman ya. Nanti teman-teman mungkin bisa demo di sini teman-teman untuk linknya. Teman-teman bisa demo. Ini untuk servisnya. Nanti kalau misalkan lebih dari 9 dia muncul panigation teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini ada section about teman-teman. Jadi di sini ada kayak profile service-nya. Jadi di sini kayak PT apa, bergerak di bidang apa, seperti itu. Di sini ada button CTA untuk service yang akan direct langsung ke halaman service yang tadi. Kemudian lihat selengkapnya akan masuk ke halaman about us. Nah, ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini about us. Nah, di sini ada nanti kita masuk ke sini teman-teman ya. Kita selesaikan dulu yang bagian home. Kemudian di sini ada section artikel terbaru teman-teman. Di sini ada blog atau CMS. Nah, di sini bisa terdapat thumbnail, kemudian ada deskripsinya, dan ada button lihat selengkapnya. Oke, kita coba klik teman-teman ya. Yang ini teman-teman, see all article. Nah, masuk ke halaman pages teman-teman atau blog. Nah, di sini ini bisa lakukan pencarian artikel teman-teman. Misalkan teman-teman mencari jasa. Nah, ini jasa akan muncul teman-teman ya. Karena apa? Karena ya ini mengandung jasa teman-teman. Seperti itu. Kemudian misalkan ada mengandung. Nah, ini kan aset berarti tidak ada teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk yang artikel teman-teman ya. Oke, untuk artikel detailnya seperti ini teman-teman. Nah, ini artikel detailnya. Di sini ada titelnya, ada thumbnailnya. Nah, di sini ada kontennya teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini ada button kembali ke artikel dan ada artikel terkait teman-teman. Seperti itu. Ini untuk yang section artikel. Kemudian ada section testimonial teman-teman. Nanti testimonial yang dari pelanggan atau dari klien itu bisa dimasukkan di halaman ini teman-teman. Dimasukkan melalui admin panel teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa memasukkan misalkan testimoninya gimana, kemudian ratingnya berapa, seperti itu teman-teman ya. Di sini. Oke, lanjut. Di sini ada kontak us. Nah, ini kontak us ini untuk klien atau pengunjung website yang ingin tahu informasi lebih lanjut itu bisa menghubungi lewat ini teman-teman. Jadi form ini nanti diinput oleh pengunjung website dan akan masuk ke dalam sini teman-teman. Nah, ini akan masuk ke dalam sini. Nah, ini kita contohkan dulu teman-teman ya. Ini kita coba hapus untuk data demonya. Oke, kita coba masuk. Misalkan namanya Li, kemudian emailnya li@gmail.com.
WhatsApp numbernya 628. Oke, subjeknya information. Oke, kita coba send. Nah, ini pesan terkirim teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini dan coba kita refresh teman-teman. Nah, ini masuk teman-teman ya. Untuk pesan yang barunya masuk, kita bisa lihat bodinya atau kontennya. Dia memerlukan informasi apa. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang kontak us. Di sini juga ada nomor WhatsApp, email, dan address itu ada di sini teman-teman. Jadi full dinamis, bisa diubah-ubah teman-teman ya. Ini kan kayak email, kemudian WhatsApp. Di sini ada banyak teman-teman. Nah, ini ada banyak teman-teman ya. WhatsApp number seperti itu. Oke, kemudian di sini ada section footer. Jadi ada navigasi, bantuan, kontak, dan ada copyright teman-teman. Nah, untuk halaman home-nya seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke halaman about us. Di sini ada tentang perusahaan atau CV apa seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada sejarah, kemudian ada visi dan misi, kemudian ada kontak us juga. Ini fungsinya sama kayak tadi teman-teman ya. Kemudian di sini ada kontak us, sama sih. Kemudian ada service. Nah, ini halaman service teman-teman. Jadi misalkan servisnya itu lebih dari 3, itu bisa ditambahkan di sini teman-teman ya, melalui admin panel. Nah, ini new service. Nah, di sini teman-teman ya, bisa diubah atau ditambah di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada blogs. Nah, ini blog juga sama teman-teman ya. Tadi kita coba udah demokan, ya kan? Bisa lakukan pencarian seperti itu. Kemudian ada galeri. Galeri ini kayak misalkan project dari si A, project dari si B, project dari si C, itu bisa ditambahkan di sini teman-teman. Nanti untuk galeri itu nambahnya di admin panel, kemudian new galeri. Ada di sini kasih judul galerinya apa, deskripsinya seperti apa, thumbnailnya apa. Dan fotonya ini bisa lebih dari 1 teman-teman ya. Untuk fotonya bisa lebih dari 1. Kemudian ada tag dan urutan. Oke. Untuk galeri seperti itu teman-teman. Kita masuk ke halaman admin panelnya teman-teman ya. Di sini untuk admin panelnya saya menggunakan filament versi 4 teman-teman. Filenya yang terbaru teman-teman ya. Udah support dark mode juga sama light mode. Kemudian di sini ada widget, dashboard, kayak contohnya total blogs itu ada berapa, kemudian ada total user ada berapa, total pesan yang masuk, total FAQ, total testimoni, dan total hero section teman-teman. Oke. Mungkin untuk yang ini saya lupa kelewat tadi teman-teman ya. Jadi sini ada bantuan, ada FAQ juga. Sini ada FAQ yang bisa dilakukan CRUD di halaman admin tadi teman-teman ya. Jadi ini FAQ ini. Nah, ini bisa diubah-ubah di sini teman-teman ya. Misalkan edit. Nah, ini bisa ubah-ubah di sini teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada kebijakan privacy juga sama. Kemudian ada ini syarat dan ketentuan juga sama teman-teman ya. Kontak sama. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada total hero. Hero itu yang ini teman-teman ya. Section hero ini. Ada berapa? Oke, lanjut. Di sini ada pesan teman-teman ya. Pesan yang masuk itu ada 2. Ini barusan kita coba ini. Kemudian ada FAQ yang bisa dilakukan CRUD juga. Di sini ada galeri teman-teman. Kemudian ada hero, ada artikel atau blog, ada service, ada testimonial.
testimonial. Kemudian ada SEO. SEO-nya juga sama teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahkan SEO untuk halaman apa seperti itu. Bisa ditambahkan di sini teman-teman SEO-nya. Kemudian di sini ada setting teman-teman. Nah, ini ada setting. Jadi di setting ini tuh yang membuat sebuah landing page tadi itu dinamis teman-teman. Seperti contohnya ini teman-teman, address. Nah, ini kan address. Ini ada address, ini juga ada address teman-teman ya. Nah, ini bisa diubah-ubah teman-teman. Misalkan Bandung, Jawa Barat. Oke, kita save. Tersimpan teman-teman ya. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini nambah teman-teman ya, Jawa Barat. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk fav icon juga sama, logo juga sama teman-teman ya. Bisa di CRUD, logo yang ini teman-teman. Nah, ini bisa di CRUD juga teman-teman. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada user. Nah, ini ada manajemen user teman-teman ya. Jadi misalkan ada 2 user, ada admin dan editor. Nah, di sini untuk yang editor itu hak aksesnya berbeda teman-teman ya. Jadi kalau editor mungkin kayak cuman bisa role aksesnya ada di sini teman ya. Editor itu cuman bisa misalkan membuka pesan, kemudian ngedit galeri, ngedit hero, dan untuk editor itu nggak bisa nambahin setting teman-teman ya, seperti itu. Kemudian testimoni juga sama, tidak bisa membaca testimoni, tapi untuk kelola user itu nggak bisa editor, dan role itu nggak bisa. Nah, kita coba demokan teman-teman ya. Ini untuk yang editor. Ini editor. Untuk editor berarti tidak ada pengaturan user teman-teman ya. Kita coba logout. Editor, passwordnya kita coba kirim request. Nah, ini teman-teman ya, untuk yang editor itu nggak ada pengaturan websitenya, nggak ada pengaturan settings dan kelola usernya teman-teman, seperti itu. Ini untuk manajemen usernya teman-teman ya. Oke. Sepertinya demonya itu udah selesai teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mungkin seperti itu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman berminat untuk membeli source code-nya, bisa klik di link deskripsi video ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.